Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang apa yang diinginkan oleh istri dari suami. Kalau tidak cocok, protes. Maksudnya ini para istri harusnya ya. Di protes, Ustaz salah itu. Boleh. Kalau saya siap dihujat, siap didebat. Asal bawa dalil. Paham nggak? Boleh, saya mah nggak masalah dan saya tidak sakit hati. Ya. Kalau saya melenceng, antum jangan sungkan-sungkan. Antum salah. Kalau Allah, kalau Rasul, kalau Imam Fulan, boleh. Saya itu siap digitukan. Ya. Baik. Iwan dan ahwat pillah, karena masih ada ahwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan rumah tangga adalah target semua hamba. Tidak peduli miskin kaya, rakyat jelata atau pejabat, siapapun dia ingin bahagia dalam hidupnya, betul enggak? Terlebih-lebih tadi saya sampaikan bahwa keluarga merupakan surga di dunia. Ibnu Taimiyah sampai mengatakan siapa yang tidak masuk ke surga di dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga di akhirat. Karena memang seperti itu. Ya. Nah, yang terpenting bahwa mewujudkan kebahagiaan rumah tangga itu adalah tanggung jawab berdua antara suami dan istri. Makanya hendaknya ada pilar-pilar asasi. Di antaranya adalah kecocokan diri dan kecocokan jiwa atau yang sering disebut cinta. Harus nikah itu berbalut ini. Dan ini akan tumbuh berkembang setelah menikah. Mawadah warahmah itu setelah menikah. Jadi nggak ada kalau sebelum menikah itu. Ya, tapi harus ada pendorong untuk menikahi seseorang itu. Ya. Kemudian yang kedua juga harus ada toleransi antara kedua orang tersebut. Kenapa? Karena suami dan istri ini merupakan dua makhluk Allah yang Allah beri kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Yang mana dua makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelebihan ini disatukan dengan ikatan yang kuat untuk saling sinergis membangun satu tatanan yang penuh cinta kasih, yang penuh mawadah warahmah. Tentu perjalanan ini tidak akan mulus sebagaimana kita baca di buku-buku novel. Raja dan putri menikah, mereka hidup selamanya. Kan begitu? Tidak mungkin seperti itu. Ya, yang benar itu Ikhwan Fulan dan Akhwat Fulan menikah berdua. Mereka berjuang istiqomah, bersabar ketika mendapat penderitaan, mendapat kekurangan, bersyukur mendapatkan karunia maupun kelebihan. Maka mereka nanti bahagia sampai ke surga. Insya Allah kalau begitu. Makanya kan doa kita ketika mendatangi pengantin itu dengan kalimat barakallahu lak wa baraka alaik. Apa yang disebut barokah? Barokah di situ maksudnya adalah kasratul khair. Banyaknya kebaikan. Yang disebut kebaikan itu bukan tetap lurus, tidak ada masalah. Orang baik, orang hidup di dunia sudah sunatullah akan menghadapi masalah. Sampai Allah bersumpah, wala nabluwannakum. Di situ Allah menggunakan huruf qasam, wawu. Kemudian lam taukid. Ini menunjukkan bahwa setiap yang hidup di dunia siapapun ia bakal kena ujian. Pasti kena ujian. Mau tidak mau, suka tidak suka, ridho tidak ridho, bakal. Cuman nanti hasilnya tergantung hasil ujian tersebut. Bagaimana ridhonya dengan takdir Allah, bagaimana ridhonya dengan ketentuan Allah, karena di muka bumi ini tidak ada kejadian yang namanya kebetulan. Tolong dipahami. Semua sesuai dengan takdir Allah
Dan tentu kita yakin tidak semua takdir Allah itu menyenangkan hati, menyenangkan jiwa. Betul nggak? Contoh sakit. Sakit itu apakah disukai manusia? Tidak ada yang suka sakit. Meskipun sakit itu banyak kebaikan. Di antaranya penghapus dosa, pengangkat derajat, sarana untuk tawakal kepada Allah, sarana juga silaturahmi dengan ahli kesehatan, dan yang lain-lain. Karena Allah menurunkan penyakit, ada obatnya. Kalau penyakit itu tidak ada obat, itu bukan penyakit, namanya azab. Namanya kayak AIDS, itu tidak ada obatnya sampai hari ini. Ya, nah ini penting, kehidupan itu seperti itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berkaitan dengan hubungan suami istri ini dalam surat keempat ayat 19, yakni surat An-Nisa yang pada tahu antum semuanya, tapi tidak salah saya sampaikan kembali supaya antum ingat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka bergaulah dengan mereka, yakni dengan istrimu, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, jika kamu tidak menyukai mereka dalam satu hal, maka bersabarlah. Fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf saja sampai sini, yakni thayyibu aqwalakum, baguskan tata bahasamu kepada istrimu, baguskan cara ucapmu kepada istrimu. Lahunna, ya, wahasinu af'alakum, baguskan perbuatanmu, perilakumu, termasuk pergaulanmu kepada istrimu. Wahaiatikum, nah hay'ah ini adalah keadaan kita, kudratikum, kadar kemampuan kalian. Artinya begini, kita seneng istri kita rapi, istri kita bersih, wangi, maka kita pun ketika ada di hadapannya seperti itu. Jangan mau pergi wangi, rapi, nyisir. Di rumah pakai kolor, pakai sarung. Ada loh, ahwat tuh nggak suka lihat suaminya pakai sarung. Bapak Anda. Termasuk istri saya, kalau saya pakai sarung kayaknya nggak senang sekali itu. Padahal saya tuh seneng itu pakai sarung itu kan. Kan di Lembang mah dingin ya, diginiin. Kayak apa katanya, saya baru lepas kayak gitu. Jadi jangan sampai istri nggak suka, antum aja dipakai, nggak boleh kayak gitu. Jadi antum ingin istri antum tampil rapi di hadapan antum, antum pun harus sama. Ya seperti itu. Jadi nggak boleh nuntut sebelah. Sebagaimana kata Ibnu Umar, aku senang berhias di hadapan istriku karena aku pun senang dia berhias di hadapanku. Jadi seperti itu, maka akan balance kayak gitu. Dan masalah ini jangan dianggap sepele. Kenapa? Karena nanti akan menumbuhkan rasa sayang di antara mereka. Kadang-kadang masalah sepele-sepele kayak gini tuh kayak tadi pendampingan saya katakan. Kayak makan berdua, mandi berdua, saya udah tua. Nggak masalah emang. Emang Nabi itu ketika menikah lagi tuh udah masih muda gitu, udah tua. Istrinya muda-muda. Kata siapa istri Nabi itu tua-tua? Yang tua itu cuma satu, Ummu Habibah. Rata-rata 27. Tua enggak 27? Kata siapa sembarangan tuh, kalau mau ta'adud mah kayak Nabi. Enggak lah. Ya, cuman ya ini saya bukan membicarakan itu. Cuman kalau ingin saya ngejelaskan perkataan selama ini keliru. Khadijah memang tua tapi 40 tahun kan belum tua, 40 tahun, betul enggak? Nah, kemudian yang lain-lain itu Ummu Salamah 27 tahun. Aisyah apalagi 9 tahun. Ya, terus yang lain-lainnya, Zainab juga kalau kita katakan mah gadis perawan apa? Janda apa itu? Janda kembang itu, usia 18, 19 seperti itu. Jadi jangan asal ngomong gitu, nggak tahu gitu ya.
Ya seperti. Tapi bukan berarti anak nyuruh nikah lagi, bukan ini maksudnya, supaya perkataan-perkataan yang nyebar kayak gitu itu jangan lagi disebar. Karena itu kebohongan atas nama Nabi. Ya, seperti orang yang kayak Sa'labah katanya mati dalam keadaan meninggalkan sholat Jumat. Kata siapa Sa'labah itu? Termasuk Ahlu Badr. Sedangkan orang-orang Ahlu Badr itu udah dijamin tidak munafik. Jadi harus tahu gitu ya. Seperti hadis tolak itu halal tapi dibenci itu hadis dhaif. Jadi jangan sampai yang sering tersebar di masyarakat kita lestarikan, padahal itu kebohongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi kalau kita mau ngomong hadis itu harus tahu dulu ini sahih enggak gitu ya. Kalau enggak sahih jangan. Orang yang pelupa saja ngomong hadis itu dia enggak bukan pendusta, lupa, itu derajat hadisnya turun, Pak. Jadi hasan tidak sahih lagi. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Ini belum yang diinginkan, baru mukadimah. Belum. Sabarlah ya. Walau 1:30 Bang Sar, tenang nanti kasih kode nanti. Walahunna mislul ladzi alaihina bil ma'ruf. Walirijali alaihina darajah. Wallahu azizun hakim. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf, yang patut. Ya. Walirijali alaihina darajah, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Ya. Jadi ingat, makanya tadi yang pertama, yang diinginkan suami itu adalah penghormatan. Karena suami itu ibarat raja dalam sebuah negara. Ibarat komandan satu pasukan, apalah artinya diangkat komandan kalau nggak dihormati anak buahnya, betul nggak? Nggak ada faidahnya. Begitu juga ketika dalam rumah tangga. Kemudian Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah terbaik kepada keluarganya. Ini sering hadis ini. Dan anak yang terbaik kepada kalian. Termasuk yang disebut terbaik itu adalah bagaimana cara berhubungan dengan istri. Selalu tersenyum, bahkan Nabi itu selalu mencandai para istrinya. Dan saya katakan bercanda sama istri itu bukan sia-sia. Kalau antum bercanda dengan teman antum bisa saja itu lagwau. Tapi dengan istri itu jadi sedekah. Jadi bercanda sama istri itu jadi sedekah. Jadi kalau giliran sama istri itu jangan kaku gitu. Kalau sama teman bisa canda, kok sama istri nggak bisa canda. Ya. Kemudian lemah lembut dengan mereka, memberikan nafkah kepada mereka yang cukup dan membuat mereka tertawa. Itu penjelasan Ibnu Katsir setelah kalimat yang tadi di atas. Bisa dirujuk di tafsir Ibnu Katsir. Karena ini juga saya dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, hadirin, oleh karena itu, suami itu ketika mendapati istrinya ada kekurangan, ada ketidakdisukaan, maka lihat sisi positif yang lainnya. Dan kita berhusnuzon kepada Allah. Mungkin yang buruknya ini adalah ujian untuk kita. Ingat loh, dunia ini darul mihnah, tempat diuji. Hatta ada pertanyaan begini ketika beberapa lalu pengajian. Ustadz kok penghafal Quran, padahal dia hafal Quran, kok kemasukan jin? Saya bilang, yang penghafal Quran itu manusia bukan? Manusia kan? Setiap manusia itu pasti diuji oleh Allah. Sekali lagi, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Waktu satu hari, ketika itu saya mau ngisi pengajian, jatuh motornya, hingga patah tulang saya di sini. Kemudian ada orang berkata, kok Ustadz celaka? Kan gitu. Ya Ustadz juga manusia, sama kan kayak gitu. Jadi jangan sampai antum itu menganggap istri antum yang kurang itu harus tidak ada. Sabar itu ujian. Justru kita dapat pahala itu karena ada kekurangan itu. Apa bedanya wanita dunia dengan bidadari? Sehingga nanti itu wanita dunia itu akan lebih cantik. Akan jadi ratunya bidadari. Karena penderitaan mereka ketika di dunia.
Karena lelahnya mereka ketika mengurus anak, mengurus suami. Maka Allah ganti dengan seperti itu. Makanya jangan mimpi di dunia ini kita ini tidak ada masalah. Nah, ngaji seperti ini itu untuk menyegarkan hati, mentarbiah hati agar kita semangat lagi. Jika sudah mulai meleleh, diingatkan, oh semangat lagi. Akhirnya terus jadi ladang kebaikan-kebaikan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi dalam riwayat yang sahih, dalam hadis Muslim, insya Allah ini hadisnya semua sudah diperiksa, hadis sahih. Kadang saya lupa menyebutkan riwayatnya. Ya kalau mau termasuk ini boleh saja nanti minta ya. La yufarriqu mu'minun mu'minatan an kariha minha hulukon radiya minha akhar. La yufarriqu mu'minu mu'minatan. Janganlah seorang laki-laki yang beriman cepat-cepat memisahkan atau menceraikan istrinya mukminah. An kariha minha hulukon. Mungkin saja dia tidak suka di sisi lain perilakunya. Radiya minha ahor, maka dia akan ridho dengan yang lainnya. Jadi kalau ada kekurangan istri kita satu sisi, ingat-ingat loh kebaikannya. Kalau satu saat masakannya kurang enak, ingat-ingat loh masakan yang lainnya yang pernah enak itu. Jadi insya Allah tidak akan ngeluh, tidak akan jadi masalah. Kalau mungkin senangnya manis, keasinan, tinggal tambah kecap atau tambah gula, sudah beres masalah. Kurang asin tambah garam, nggak usah diomeli. Diomeli itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan ini akan melukakan hatinya. Kenapa? Karena udah lelah luar biasa, kemudian diomeli merasa dia tidak dihargai. Kita ingin dihargai istri kita pun sama ingin dihargai seperti ini. Nah itu sikap yang bijak ya. Baik, oleh karena itu kita akan masuk, dan sedikit satu lagi kita harus tahu juga bahwa kita ini harus ngerti karakter wanita. Di antaranya wanita itu kalau bahasa kita mah cerewet. Betul nggak? Justru kau bersyukur punya istri yang cerewet itu. Cerewet istri itu bisa jadi pahala. Coba istri yang cerewet. Tadi saya sampaikan ke ibu-ibu. Anaknya pipis, popoknya udah penuh. Maka dia akan bilang, "Deh, Masya Allah ini udah penuh lagi ya. Yuk kita doa dulu. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani min ghairi haulin minni wala quwwah." Kan bagus itu, betul nggak? Doa sehabis buang air. Yuk buka bismillah. Yuk masuk kamar mandi, baca doa. Itu cerewetnya perempuan. Jadi pahala nggak? Kan kalau suami mah nggak gitu, nggak pernah gitu, betul nggak? Ya penuh ya, bawa ke kamar mandi, lepas kayak gitu. Kadang lupa baca bismillah juga. Betul nggak? Jadi harus disyukuri punya istri cerewet tuh. Cuman cerewetnya disalurkan yang baik. Karena emang karakter wanita tuh kalau WA saja panjang sampai berapa baris. Kalau suaminya cukup, ya. Betul nggak? Kadang tanda jempol aja kan suami kan kayak gitu. Baik. Nah itu juga diantara karakter, karena wanita itu butuh ngomong dalam sehari itu 24.000 kosakata. Kalau laki-laki cuma 5.000 sampai 7.000 saja. Itu kata psikolog. Benar enggaknya ya buktikan saja. Tapi memang seperti itu. Tanya coba antum wanita, kalau ngomong tuh tidak pernah sebentar. Tuh ya katanya. Ya baik. Ya. Nah, baik, kita akan masuk ke tema kita, apa yang diinginkan istri dari suami. Kalau tadi apa yang diinginkan suami, meskipun belum selesai. Karena tadi qadarullah kan yang ngajinya mad'unya berbeda dengan prasangka kita gitu. Jadi kalau ini disangkanya semua akhwat yang biasa ngaji, ternyata bukan berarti nggak boleh. Jadi karena temanya itu kurang pas gitu kan, karena emak-emak kan kebanyakan tadi ya campur. Jadi nggak masalah, mungkin nanti bisa dilanjut kembali ya. Baik, yang pertama yang diinginkan oleh seorang istri dari suami, nanti kalau misalkan nggak cocok apa yang saya sampaikan, boleh antum protes ya. Begini, ikhwah, wanita adalah sosok
insan yang peka dan perasa. Bener nggak? Dia lebih sensitif daripada laki-laki. Coba antum ngomong sedikit agak ini. Bagaimana wanita itu? Kadang seharian dia nggak mau ngomong, betul nggak? Karena sensitif wanita itu. Maka kebutuhan dia kepada cinta dan kasih sayang lebih besar daripada laki-laki. Ini harus dipahami. Oleh karena itu, kewajiban suami adalah memenuhi perasaan wanita dengan cinta dan kasih sayang. Memanjakannya dengan ungkapan-ungkapan yang membuat hatinya luluh. Dan perbuatan-perbuatan yang membuatnya merasa dicintai. Ini jangan dianggap sepele. Mungkin kadang-kadang istri kita kaku karena kitanya kaku kepada mereka. Ya. Seperti ketika kita mau pergi, maka cium dulu istri. Ketika masuk rumah pun demikian, kecuali kalau ada anak, enggak masalah. Ada anak pun. Supaya anak-anak ngelihat, oh betapa mesranya ibu dan bapakku. Ini jangan dianggap satu aib. Iya. Tentu ciumannya di situ juga kan kita tahu sendiri seperti apa ketika mau berangkat atau ketika datang dari bepergian. Ya, itu mah antum yang lebih tahu lah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, dan ciuman itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dan tidak perlu juga malu mengungkapkan cinta dengan kata-kata. Ya. Loh, kok Ustadz kan yang penting mah hatinya. Kan gitu alasannya, betul nggak? Ana tanya sama antum. Allah tahu gak kita mencintainya? Tahu kan? Makanya kita sholat, kita puasa, kita taat, kita ngaji, betul nggak? Tapi kenapa Allah nyuruh berzikir kepada kita? Iya, harus sering disebut-sebut, betul nggak? Artinya kepada istri pun sama, bukan berarti menyamakan dengan Allah. Allah saja yang sudah tahu kita segala isinya, senang ketika kita ini banyak berzikir. Kenapa antum pelit mengatakan tadi kata-kata cinta terhadap istri antum? My heart, Masya Allah, my darling tuh, Pak Wanda, my darling gak masalah. Iya, jadi jangan manggil teh. Nah, ya boleh sih manggil namanya karena Aisyah pun ketahuan kalau manggil Rasulullah kalau lagi senang apa? Ya Rasulullah, betul nggak? Tapi lagi ngambek itu apa panggilannya? Yang mengutusmu sebagai seorang Rasul. Jadi ketahuan dari ucapanku. Itu ada di bukunya Satri Asmara itu. Betul seperti itu. Jadi jangan dianggap oh ini mah nggak penting. Kata siapa nggak penting? Apalagi itu. Ya jangan. Ya. Sampai Nabi pun pernah ditanya siapakah yang paling dicintai? Aisyah. Ya. Bagaimana juga kecintaannya kepada Khadijah. Yang kadang-kadang Aisyah juga cemburu. Saking cintanya sampai ketika beliau itu masak. Ingat teman-temannya Khadijah dikirimi itu. Karena kan diantara perbuatan baik kepada yang sudah meninggal itu kita memuliakan teman-temannya. Jadi kalau bapak kita punya kawan, bapak kita udah meninggal dunia, maka kita muliakan kawan-kawan bapak kita, itu termasuk birrul walidain, berbakti kepada bapak kita. Nah Rasulullah itu sampai Khadijah sudah tidak ada, sering disebut, itu saking cintanya. Tidak ada yang menggantikan beliau ini di dalam hatinya. Nah istri kita juga manusia kan, betul nggak? Senang dipuji, artinya dicandai, bahkan termasuk dibelai dan sebagainya. Makanya ketika sampai, kenapa ada adabul firas? Tahu adabul firas? Adab diranjang. Artinya kita nggak boleh kayak kuda atau kayak ayam, cokbur gitu kayak gitu. Nggak boleh.
Ini ajaran Islam tuh belajar fikih, itu seperti itu. Ya. Ya. Maka Nabi itu pernah ditanya, ini rujitu hubbaha. Sampai ditanya tentang Khadijah, Nabi mengatakan, aku diberi rizki berupa rasa cinta kepadanya, kepada istriku. Jadi ini adalah karunia, jangan dipadamkan. Antum jangan kalah dengan orang-orang yang maksiat cintanya. Ku ingin bersamamu kan, di hidup dan matiku kan gitu. Tukang ngamen itu di bis kan. Kan gitu, betul nggak? Sampai mapahi jalan satapak kan. Itu kan ungkapan cinta, itu betul nggak? Meskipun kan itu maksiat di dalam maksiat seperti itu. Kenapa kita kalah dengan kayak gitu? Bukan harus nyanyi kayak gitu, bukan. Itu saya contohkan saja. Kan kita kalau naik bis itu kan banyak yang gitu. Nah inilah saya kasih tahu. Kenapa di antara mukjizat Al-Quran itu cepat lupa. Ngamen mah dengar sendiri, hafal. Coba ngapalin Quran sengaja itu. 10 ayat, saya lagi ngapalin 10 ayat ini susah hafal sekali lah ini. Tapi kalau dengar lagu mah sekali padahal nggak sengaja dihafalin. Tapi kedengar. Nah seperti itu. Makanya Quran itu memang kenapa cepat lupa supaya kita itu terus interaksi dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai pernah hafal. Di Quran tuh harus terus nih. Karena kan yang berpahala itu adalah setiap kita baca. La aqulu alif lamim harpun. Terus kita baca ulang-ulang seperti itu. Beda dengan nyanyian kan kayak gitu. Ana yakin kalau di zaman Pak Wanda dulu ada lagu Balonku Ada 5 enggak? Adalah. Kita sedikit umurnya beda sedikit kan? Sudah putih gini. Ada zaman saya juga ya, betul enggak? Iya. Kan itu kadang sampai hari ini kita masih hafal. Dengar Anda ada tukang odong-odong bawa itu kan hafal, betul enggak? Tapi kita menghafal Quran, menghafal hadis hari ini. Berapa waktu yang lalu kita sekarang lupa. Seperti itu. Nah, termasuk ungkapan cinta tadi. Tidak cukup dulu saja ketika awal-awal pernikahan. Artinya harus terus terucap kepada istri antum sekalian, istri kita. Ya, terus dan itu jangan merasa wah, Abi lagi ngegombalin, nggak akan ngomong kayak gitu kalau istrinya udah paham. Dia seneng, dia berbunga-bunga. Tadinya mau minta belanja segini juga dikurangi. Oh nambah katanya. Ya, itu mah bagaimana menerjemahkan saja. Ya, baik. Yang kedua nih, itu yang pertama, cinta dan kasih sayang. Silahkan dibiasakan, ya. Dan ini kan anak sudah sampaikan kepada antum bahwa menikah itu adalah ibadah yang paling panjang, ibadah terpanjang. Kalau baca Al-Quran setengah jam aja udah ngantuk-ngantuk, betul nggak? Betul. Sholat paling banter 10-15 menit jarang. 10 menit lah paling banyak. Rata-rata 5 menit kan, betul nggak? Ketika menikah itu mulai dari akad sampai nanti kita dipisahkan oleh ruh dan badan kita, itu akan terus jadi pahala. Makanya sarana-sarana menimbulkan kasih sayang itu tolong diperhatikan. Contoh misalkan, selalu mengucapkan terima kasih kepada istri. Istri bikinkan kopi, kita selesainya disuguhin jazakillah khair ya istriku. Kalau malu ya bahasa sini aja gimana? Matur suwun gitu. Betul enggak? Betul. Usah salah nanti. Ya. Ya terima kasih Neng kayak gitu. Ya enggak masalah. Itu jangan dianggap sepele. La yazkurullah kata Rasulullah SAW lima la yazkurun nas. Tidak dikatakan orang bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ucapan terima kasih, ucapan mohon maaf itu akan menyuburkan cinta dan kasih sayang. Istrinya bikinan masak, hatta misalkan sehabis pergaulan suami istri, ketika selesai ucapan terima kasih,
Jangan begitu saja berlalu seperti itu. Betul, ini ajaran Islam ini. Karena tadi itu tidak coba lagi. Langsung ingat. Ini adalah perintah Allah dan Rasul agar kita ini meskipun kita ketika melakukan kebaikan la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tapi sebagai makhluk kan diucapan terima kasih itu akan beda. Coba antum naik ojek, terima kasih Mang ke tukang ojeknya. Pasti tukang ojek itu baik sekali orang, sopan sekali, Masya Allah. Betul nggak? Akan berbeda dengan tidak, meskipun kita bayar kan begitu nggak? Nah, dia akan sama-sama dan sebagainya kan begitu. Manusia itu makhluk sosial. Kadang senang ucapan-ucapan, apalagi istri kita. Ini tolong diperhatikan. Kemudian yang kedua, penghargaan. Ya. Apa penghargaan tadi? Bahwa istri kita itu tugasnya berat 24 jam. Sampai kadang yang duluan bangun itu istri, betul nggak? Apalagi punya anak kecil, suaminya mah tidur, betul nggak? Dia tuh ganti popok, betul nggak? Yang kalau anaknya sakit, siapa yang nggak tidur? Ibunya. Ya sama saya juga. Ya iya terus terang karena pengalaman. Betul. Makanya ini perlu kita bersyukur. Beri penghargaan seperti yang kedua ini, ucapan terima kasih ataupun yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yazkurullaha liman la yazkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Baik ucapannya apa ataupun bentuknya hadiah. Antum pergi ke daerah tertentu, di sini nggak ada. Ya, ingat istri, bawalah. Iya, buah tangan, coet katanya itu ya. Ini artinya gini loh. Sesuatu hadiah itu, makanya Nabi mengatakan tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian akan saling mencintai. Itu sesama muslim, apalagi dengan istri. Sekedar kalau antum ke Lembang itu ya bawa cuma 30.000 lah. Bukan iklan, saya nggak ada urusan dengan mereka gitu kan. Mau BSK mau apa itu bawa oleh-oleh yang nggak ada di sini gitu. Oh banyaklah susu murid cuma 8.000 per liter tuh. Iya, mampir aja ke KPSBU. Bukan iklannya, bukan. Saya nggak ada hubungan dengan mereka, nggak ada. Cuman ini ngasih tahu kayak gitu. Ya artinya yang itu ungkapan terima kasih. Karena terima kasih itu kadang nggak cukup dengan ucapan. Seperti itu. Bawalah meskipun sedikit. Karena orang secara tabiat, kalau dikasih itu senang. Paham nggak? Makanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW saling memberi hadiah. Apalagi dengan istri. Karena itu merupakan bentuk penghargaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan. Serta perhatian. Kenapa? Semua yang hidup ingin memiliki pendamping. Sehingga suami disebut pendamping hidup bagi istri. Sebagaimana suami ingin didampingi ketika makan, tidur, atau yang lainnya. Begitu pula seorang istri khususnya di waktu-waktu tertentu. Tengoklah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendampingi istrinya makan, mandi, dan tidur. Dan pada waktu-waktu khusus. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasya'i bahwa pada saat Sophia safar bersama Rasulullah SAW. Dan saat itu adalah hari gilirannya. Dia ketinggalan rombongan karena untanya berjalan lambat. Lalu Rasulullah SAW menyambut kedatangannya dan mendapatkannya sedang menangis. Maka Rasulullah datang mengusap air matanya dengan kedua tangannya. Kemudian berusaha membuat Sophia berhenti menangis. Terkadang istri mengalami masa-masa sulit atau mendapatkan permasalahan dalam bergaul dengan teman-temannya. Mau tidak mau namanya gaul dengan manusia. Makanya ini harus kalau anak-anak antum datang mengadukan temannya, jangan dibela. Dinasehati, disemangati, dilebarkan hatinya, dijadikan jadi pemaaf. Kenapa? Karena gaulnya sama manusia.
Sama domba, sama sapi nggak akan sakit hati. Sunatullah. Antum jangan dikira antum di antara antum pun tidak ada singgungan. Betul nggak? Kadang ada. Makanya disinilah memaafkan, jiwa pemaaf itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sama ketika misalkan istri kita mendapati hal-hal yang seperti itu, maka kita gini kan apa istilahnya, besarkan hatinya. Coba lihat kisah Nabi SAW ketika Hafsah mengatakan kepada Sophia, wahai anak orang Yahudi. Apa kata Nabi? Maka Nabi SAW bersabda, innaka labnatun nabiyyin wa inna ammaka lan nabiyyun wa innaka latahta nabiyyin. Sesungguhnya engkau adalah anak seorang nabi. Maksudnya keturunan nabi. Pamanmu nabi adalah Harun. Ya. Kemudian suamimu adalah seorang nabi. Dibesarkan hatinya. Jadi ketika istri menangis itu jangan diomelin. Apalagi tabiat wanita menangis itu adalah ungkapan baik sedih maupun bahagia. Yang perlu dilakukan adalah bikin sandaran yang kuat. Biarkan dia kenyang. Setelah nanti beres nangisnya baru ditanya. Jangan dimarah. Wah cengeng urusan gini aja nangis kayak anak kecil. Udahnya jengkel dengan temannya. Suaminya tidak menghargainya, tidak perhatian. Maka tambah jatuh wanita itu. Ingat. Perasaan istri itu tidak seperti laki-laki. Kenapa diciptakan dari tulang rusuk bukan tulang kepala atau tulang kaki? Kata Khalil Gibran, diciptakan dari tulang rusuk dekat ke jantung untuk dilindungi, dekat ke hati untuk disayangi. Bukan dari tulang kepala karena tidak bagus dipuja dan dimanja-manja di luar batas. Bukan dari tulang kaki karena tidak bagus juga diinjak dan diperbudak. Tapi tadi dekat ke rusuk, dekat ke jantung, dekat ke hati. Wanita itu kayak gitu kondisinya. Sampai Nabi mengatakan istausu binisa'i khaira. Aku wasiatkan kalian baik kepada wanita karena dia tercipta dari tulang rusuk. Kalau dibiarkan tambah bengkok, kalau engkau mengeraskannya mematahkannya. Makanya ini perlu perhatian dan pendampingan. Ini wanita itu perlu seperti itu. Kemudian yang keempat, ikhwah, yang diinginkan oleh seorang wanita. Tolong ibu-ibu yang di belakang catat, bener enggak? Jadi kalau salah ya protes. Boleh. Nanti kita rubah. Saat ada dalilnya aja betul. Kalau saya mah akan tunduk kepada dalil. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, seorang istri itu ingin didengarkan isi hatinya. Seorang istri tidak hanya membutuhkan uang atau perhiasan, baik emas maupun perak. Di antara yang paling dia butuhkan adalah perhatian suami kepadanya. Di antara bentuk perhatian itu adalah mendengarkan curahan isi hatinya. Terkadang seorang istri yang telah sibuk di rumah mengurus urusan rumah tangga seharian penuh. Padahal ia tidak berjumpa dengan seorang pun yang mau diajak bicara. Dia bukan robot yang disetel untuk bekerja dan bukan pula boneka yang tidak bernyawa. Seorang istri memiliki perasaan dia membutuhkan teman untuk curhat, untuk sekedar berbincang, melampiaskan perasaan hati, maka jadilah pendengar setia untuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan hal tersebut, seperti pada kisah Aisyah dalam hadis Ummu Jar yang 11 wanita itu yang dulu pernah dibahas. Padahal itu sudah dicurhatkan, didengerin terus oleh Nabi itu. Ini ada satu sunnah yang sudah hilang di kalangan kaum muslimin.
Yakni kalau pada Isya Nabi itu dengar curhatan istri. Kalau kita tidak mau dengar curhatan istri, nanti dia akan curhat kepada orang lain. Dan hati-hati di luar sana, banyak serigala berbulu ustad. Betul. Sok menasehati. Perselingkuhan bukan hanya terjadi di Haur Gelis. Di Indonesia termasuk terjadi di Timur Tengah itu akibat kayak gini. Banyak kisah terjadi. Kalau kita baca tulisan ulama-ulama sekarang itu sampai mengisahkan masalah ini. Sampai ada anak yang lahir. Ternyata itu hasil buah adik iparnya. Ada sampai kejadian seperti itu. Jadi dengarkanlah ketika istri curhat, biasanya wanita itu didengar saja udah seneng. Udah seneng. Karena tadi saya udah kasih resep. Kalau suami nggak nurut, nih caranya kayak gini. Jadi gini, kadang suami itu diminta tolong kadang susah gitu kan. Saya bilang tadi ke ibu-ibu, duduk berdiri di depannya, lagi duduk. Kemudian senyumin, baru suruh. Pasti berangkat. Meskipun sambil mengatakan, gitu kan. Betul nggak? Kalau disuruh aja, Pak, ya anak-anak sebentar lagi pulang sekolah. Kan bahasanya tidak langsung kalau wanita itu, betul nggak? Nggak ngerti-ngerti, ya nggak apa-apa nanti pulang sendiri. Kan suami kan kayak gitu, betul nggak? Tujuan istri itu agar dijemput. Gas habis. Sebentar lagi ada. Kan gitu. Padahal istrinya lagi masak. Makanya tadi istrinya datangi, suaminya berdiri di hadapannya, senyumi, jangan melotot. Senyumi. Karena singa pun kalau dipelototin dia tambah garang, betul nggak? Tanya pawang singa, pelototin nggak? Enggak. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Itu resep insya Allah manjur. Lagi pegang HP pun akan ditaruh, akan segera pergi. Kadang ada suami yang tidak ngerti-ngerti dengan isyarat istri. Naik motor berdua, istrinya nanya, Bi lapar enggak? Lewat tukang warung Padang, Bi lapar enggak? Enggak. Lewat tukang bakso, Bi lapar enggak? Sampai rumah gitu kan. Sebenarnya istrinya udah gemeteran, itu terlapar. Suaminya enggak ngerti. Harus kalimat langsung memang. Ya. Kurang peka. Nah, soalnya kalau istri nanti bilang kayak gitu tuh, itu tuh ada keinginan. Jadi itu kode gitu kan. Kadang suami tidak ngerti gitu ya, seperti itu. Tuh. Nah, kayak gitu. Baik ya. Yang keempat ya. Insya Allah selesailah. Pokoknya mah kita habiskan ini, selesaikan ya. Kalau ada pertanyaan mau pada asar juga nggak masalah ya. Karena sebulan sekali lah. Kalau dalam kalau kita nggak ada acara yang penting mah, selama ada kebaikan itu manfaat. Kenapa? Karena ketika kita duduk di majelis ilmu ini, Allah membanggakan nama kita di hadapan malaikat. Ya, asal niat antum betul-betul karena Allah ya. Yang kelima, wanita atau istri itu ingin disertakan dalam kesenangan suami. Antum kan senang camping, nah ikutkan istri itu, ya. 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 Nah, ini saya kisahkan ini. Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah SAW memiliki tetangga berdarah Persia. Ia pandai memasak marok. Ya kayak kemarin di tempatnya Rafiq gitu ya, marok gitu kan. Rapok itu kayak kalau kayak kita mah ya empal kayak gitu ya, marok gitu ya. Nah, pada suatu hari dia membuatkan masakan tersebut untuk Rasulullah SAW. Kemudian dia datang menjemput Nabi SAW. Pada saat itu di samping beliau ada Aisyah. Maka beliau bertanya, apakah yang ini maksudnya Aisyah juga turut diundang? Maka orang tadi mengatakan tidak. Maka Rasulullah SAW berkata, kalau begitu saya tidak akan datang.
Lalu kembali datang lagi suruhan tadi dijemput. Ya. Apakah ini diundang enggak? Istri saya diundang enggak? Enggak. Oh, kalau begitu silahkan saja. Saya tidak akan datang. Karena udah 2 kali, kalimat yang ketiga, apakah istri saya, ketika diundang lagi, ini istri saya diundang enggak? Oh iya diundang sama-sama. Baru Rasulullah mau. Coba bagaimana Rasulullah menjaga perasaan istri seperti itu. Dia mau diundang makan enak, kalau istrinya nggak sama-sama diundang itu nggak mau datang. Iya. Iya. Karena Rasulullah nggak ingin dia enak-enakan, menikmati makanan tersebut, sementara Aisyah sendirian di rumah. Sebagaimana dulu ketika anak-anak Habasah latihan melempar, kan di masjid dulu itu nggak kayak sekarang di keramik, melempar gitu ya, melempar panah kayak gitu, atau melempar tombak kayak gitu ya. Itu kan Rasulullah itu membiarkan istrinya nonton di pundaknya itu. Dan kata Aisyah, sebenarnya aku bukan ingin nonton, tetapi ingin bermanja-manja di pundak Nabi SAW seperti itu. Jadi itulah, jadi jangan sampai gitu ya, kita ini, makanya gini, pernah saya sampaikan, kalau bisa ada waktu berdua, anak-anak ya dititipin dulu lah sebentar, kita pergi berdua misalkan, ya kemana saja seperti itu, atau ada acara-acara, suami kan di sini alhamdulillah katanya suka, ibu-ibu suka pada ikut kan, seperti itu, memang harus seperti itu. Ya, jadi touring gitu ya, karena memang begini ya, ketika istri diajak dalam kesenangan suami itu, istri itu begitu senang luar biasa. Dan tadi akan menyuburkan rasa kasih dan sayang. Jadi jangan diharap warohmah itu datang begitu saja, tidak. Mawadah itu dari suami, warohmah itu dari istri. Dia akan tumbuh karena tadi perilaku suami kepada istri. Meskipun mungkin tidak terlalu sering karena mungkin ada acara khusus laki-laki. Kayak manjat tebing. Kan nggak mungkin istri ikut, betul nggak? Naik cerame, kan nggak mungkin istri kita ikut, betul nggak? Iya, diajak naik Gunung Putri aja. Kan bisa gitu kan? Jalan gitu loh. Ya. Nah seperti itu. Jadi tidak semua juga diikutkan. Maksudnya hal-hal yang bisa istri ikut itu ajak saja seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yang diinginkan oleh istri adalah suasana santai dan menyenangkan di rumah. Seorang istri ingin mendapati suaminya ketika berada di rumah sebagai pemimpin rumah tangga yang menyenangkan dan menjadikan suasana di dalam rumah santai, meninggalkan segala atribut dan jabatan yang dimilikinya. Misalkan antum jenderal, misalkan antum pemimpin di satu organisasi, itu di luar. Udah ketika pulang mah jadilah kepala rumah tangga, gak usah dibawa-bawa masalah di luar. Antum kepala sekolah itu urusan di luar. Di rumah itu bahwa antum itu adalah suami daripada istri. Perlakukanlah seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke rumah, beliau itu meninggalkan atribut kepemimpinannya. Beliau sibuk membantu istrinya. Jika sampai waktu sholat, maka beliau pergi untuk sholat. Karena pimihnati ahlihi faidah hadaratis sholatu koma ila sholat. Jadi beliau itu senantiasa kalau di rumah membantu keluarganya. Jadi kalau istrinya kehabis dimasak, lagi masak, gasnya mati, kita ada di rumah, ya kita pergi. Air galon udah habis, jangan disuruh-suruh, ya kita pergi. Kan nggak mungkin ahwatu pikul ya. Ini bagaimana ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah pemimpin umat. Betul nggak? Padahal beliau itu lebih mulia dari malaikat. Tapi tidak segan untuk senantiasa membantu istrinya.
Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari berkata seperti ini. Min ahlakil anbiya'i at-tawaddu'u. Di antara akhlak para nabi adalah rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah diri nggak boleh. Rendah hati. Ya. Wal bu'du anit tan'im. Ya. Dan sangat jauh dari suka bermewah-mewah. Bukan berarti tidak boleh. Ya. Wa tahunna an nafsi laistunna bihim wali ala yuhlidu ila rifahiyah al madmumah. Dan melatih diri untuk hal ini agar mereka tidak terus-menerus berada pada kemewahan atau tercela. Ya, jadi maksudnya kadang-kadang orang itu karena sudah terbiasa dituankan di luar, misalkan dihormati dan sebagainya. Ketika datang ke rumah itu, yang biasa di luar itu segalanya disiapkan oleh pembantu, datang ke rumah, dia jangan berlagak seperti itu. Ya meskipun kadang istri juga sama seperti itu gitu ya. Maksudnya istri pun berbuat seperti pembantu, tidak usah dibuatkan. Tadi saya sampaikan kepada para ibu, kalau suami pulang itu jangan tanya dari mana. Tanyanya mau apa. Insya Allah suami itu akan jujur. Enggak, kalau ditanya dari mana bisa aja berkelit, betul enggak? Tapi mau apa maka suami itu tambah senang. Dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Urwah berkata, Aisyah an Urwata qala qultu li Aisyata ya umal mu'minin. Kata Urwah, aku berkata kepada Aisyah, wahai umul mu'minin, ayyu syai'a kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indik. Apakah yang dikerjakan Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumahmu? Qalat, maka Aisyah mengatakan, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yasifu na'lahu wa yahitu saubahu wa yarfu dalwahu. Kata Aisyah, apa yang ia lakukan seperti yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkatkan air di ember. Artinya itu Nabi, manusia terbaik, tidak merasa malu. Dan istri itu senang jika suami seperti itu. Bukan berarti nggak bisa nyuruh orang. Tapi disitulah sarana menimbulkan kasih sayang, sarana menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Karena kalau orang sudah senang di rumah, sudah bahagia, apapun nanti menimpa perintah Allah itu tidak akan berat baginya. Ya, karena begini, kebaikan itu berefek sebagaimana keburukan juga berefek seperti itu. Baik, kemudian yang ketujuh. Yang diinginkan oleh istri adalah kedekatan dengan anak-anak. Terkadang suami sibuk bekerja mencari harta sehingga melupakan hak anak-anaknya. Istri menginginkan adanya kedekatan antara ayah dan anak. Istri ingin tugas mendidik anak-anaknya hanya diemban olehnya. Ditambah pekerjaan rumah lainnya, dia ingin suami turut serta dalam membesarkan anak-anak di bawah naungan cinta dan kasih sayang mereka. Tengok bagaimana kedekatan Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah dan cucu-cucu. Jadi begini, ikhwah. Kita semua paham. Jika laki-laki pulang kerja itu luar biasa capeknya. Betul enggak? Ya. Enggak apa-apa. Amin. Baik. Jadi maksudnya, jadi jangan sampai kita ini, lo sana dulu lah, Bapak capek. Jangan. Antum sambut anak antum. Bila perlu gendong dia meskipun capek. Insya Allah bakal hilang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud, ketika sholat, kalau cucu-cucunya naik, maka beliau itu tidak cepat-cepat bangkit. Memang capek, kalau urusan capek iya, tapi ketika anaknya ngajak bercanda, ngajak apa dan sebagainya, insya Allah itu akan hilang capeknya.
Sampai sahabat itu heran, sampai ada seorang sahabat punya anak banyak gak pernah mencium anaknya. Apa kata Nabi? La yarham wa la yurham liman la yarham. Tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Jadi ketika kita pulang disambut anak di pintu gitu kan biasa anak kayak gitu, betul nggak? Dengar suara motor tuh lari keluar. Abi ikut, padahal tinggal 2 meter lagi nggak masalah. Yuk naik seperti itu. Itu dibiasakan. Ya, seperti itu. Sampai-sampai ketika ada sahabat yang berkata, maka beliau mengatakan dia adalah permata hatiku di dunia. Itu sampai seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya ikhwan. Jam 2 lebih. Dua lagi ya, insyaallah. Insyaallah jawab. Insyaallah sampai asar lah. Nggak akan lebih ya. Seantum ada urusan. Kok anu tinggal pulang, tenang. Pulang udah mau sampai jam berapa mau ke rumah udah gampang ya, betul nggak? Nah, yang ke-8 ikhwan, bahwa istri itu ingin dimaklumi kekurangannya dan dimaafkan. Wanita diciptakan sebagaimana tadi Ana sampaikan dari tulang rusuk bengkok. Sehingga kebengkokan itu kadang mempengaruhi tabiatnya. Yang kadang membuat suaminya marah, betul nggak? Maka di sini para suami dituntut untuk bersabar menghadapi wanita. Allah mengarahkan para suami untuk memaklumi kekurangan istri. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang jadi musuh bagimu. Ya. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah kamu. Wa in tasfu, ya, wa in ta'fu wa tasfahu apa? Jika engkau memaafkan dan melapangkan, wa tagfiru dan mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam Ibnu Katsir, sebagian istri ada yang menjadi musuh bagi suami. Namun apa penyebab sebenarnya dari permusuhan yang timbul darinya? Imam Mujahid berkata, membuat seorang laki-laki memutuskan silaturahmi atau bermaksiat kepada Robnya karena kecintaan kepada istri dan anaknya. Ia tidak mampu berbuat apapun kecuali menuruti keinginan keduanya. Itu kadang suami kayak gitu, betul nggak? Kadang dikalahkan sama istri dan anak. Kita harus penyayang, kita harus memaafkan, tapi juga harus tahu aturan-aturan. Kalau sudah melanggar aturan Allah, ya harus dijelaskan. Harus dihukum jika itu tidak baik. Kan dalam ayat yang lain. Wa in tafu wa aslihu, jika dia dimaafkan kemudian berubah baik, baru dimaafkan. Kalau tetap tidak baik, sebagaimana tadi di waktu di Ahwat sampaikan, jika istri udah melenceng dinasehati. Terus dinasihatin, jangan pernah bosan. Kalau dinasihati tidak mempan, fahjurhum fil madaji, hajar dia di tempat tidur. Maksudnya tidurnya di belakang nih. Bukan suami tidur di kursi, istri di kamar. Hati-hati, nanti ada jin nyupai antum nanti. Gak boleh kayak gitu. Jangan tinggalkan istri tidur sendirian, gak boleh. Jadi caranya adalah dibelakangi. Seperti itu gitu kan. Oh, saya udah terbiasa di belakang. Ya, gak gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh dalam yang lain. Di rumah Nabi telah terjadi agak sedikit keributan kecil. Ini disebutkan tuh bukan menyebutkan aib. Artinya begini, hatta dalam keluarga Nabi yang namanya masalah pasti ada, betul nggak? Yani hingga Aisyah pada saat itu sempat mengangkat suaranya lebih keras daripada suara beliau. Nah, kita ambil pelajaran bagaimana Nabi menyikapinya.
An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an menyebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke rumah beliau. Lalu beliau mendengar Aisyah radhiyallahu an mengangkat suaranya atas Rasulullah SAW. Lalu beliau diizinkan untuk masuk, maka beliau berkata, "Wahai anak perempuannya Ummu Ruman." Jadi karena Aisyah ini ibunya namanya Ummu Ruman dipanggilnya. Sambil menghampirinya, "Apakah kamu mengangkat suara di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jadi mau marahin. Maka ketika seperti itu, maka Nabi langsung berdiri di hadapan Abu Bakar. Ya, langsung menghalangi. Kemudian Abu Bakar keluar. Lalu Nabi minta maaf kepada Aisyah. Kemudian Nabi berkata, "Lihatlah, bukankah aku telah menghalangimu dari lelaki tersebut?" Maksudnya beberapa saat setelah Abu Bakar keluar. Ya, kemudian setelah itu datanglah Abu Bakar radhiyallahu an dan izin masuk. Ternyata Abu Bakar mendapati Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sudah bercanda dengan Aisyah. Lalu beliau diizinkan untuk masuk dan berkata, "Wahai Rasulullah, masukkanlah aku ke dalam perdamaian kalian berdua sebagaimana kalian telah memasukkan aku ke dalam perang kalian berdua." Kalimat hadisnya kayak gitu. Coba gini, ini sikap suami yang bijak. Jadi ketika istrinya marah-marah, maka jangan disifati dengan sikap yang berlebihan oleh kita. Jangan keluar dalil, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seperti itu. Bukan nggak boleh. Nggak pantas orang lagi marah malah didalilin. Bukannya malah dilecehkan nanti dalil itu. Paham nggak? Kalau begitu teh minta maaf caranya. Nggak apa-apa, kita istrinya yang salah, kita minta maaf juga nggak dosa. Dan kata Nabi, tidak hina orang yang minta maaf itu. Tadi Rasulullah kan, betul nggak? Coba Rasulullah sampai minta maaf sampai menghalangi dari bapaknya. Mungkin saja bapak itu mau berkata keras kepada anaknya. Tapi oleh Rasul dihalangi. Coba tuh katanya lihat. Aku menghalangi engkau dari orang itu. Maksudnya dari bapaknya. Itu sikap Nabi seperti itu. Jadi kita ini, karena kita bergaul dengan manusia. Yang mana manusia itu kadang salah, kadang lupa. Jadilah pemaaf. Ya. Jangan sampai kita ini menganggap istri kita ini adalah makhluk tanpa kekurangan. Jadi kalau salah ya wajar, namanya juga manusia. Gak ada di dunia ini yang sempurna, makanya untuk saling mengisi. Ketika disatukan antara yang gak sempurna dengan gak sempurna. Baik, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 yang terakhir. Tapi nanti di sini ada memperbaiki istri, nanti saja ya waktunya ya. Karena yang istri kan belum selesai. Mungkin nanti jadwal di bulan depan saja kita lanjutkan. Karena ini masih berseri dalam rangka melangkah ke surga. Sampai nanti saya jelaskan ketika ada perselisihan, bagaimana sikap, ada percekcokan. Sampai mohon maaf nanti juga akan terjelas kalau seandainya misalkan perlu luka itu diamputasi, ya tidak masalah. Karena tidak semua luka itu bisa sehat dengan betadin. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi insya Allah sampai bahasanya ke sana. Sampai semuanya rapi seperti itu. Jadi karena ini masih dalam rangka, kecuali kalau minta tema lain. Ini masih dalam rangka berjalan bersama ke surga. Nah baik. Kemudian yang ke-9. Yang diinginkan istri adalah ingin suami yang dermawan. Ini tolong camkan. Karena apa yang kita berikan kepada istri kita, nilainya lebih besar daripada yang kita berikan kepada anak yatim atau orang miskin. Nabi SAW mengatakan dirhamun. 1 dirham engkau infakkan kepada istrimu. 1 dirham engkau berikan kepada anak yatim, dan 1 dirham engkau berikan kepada orang miskin, maka yang diberikan kepada istrimu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Oleh karena itu, ini penting. Sifat kikir dan bahil
adalah salah satu akhlak buruk yang dibenci oleh Khalik juga makhluk. Bahkan tidak seharusnya orang mukmin itu mempunyai perilaku yang buruk ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini pernah saya sampaikan waktu di Al-Furqan itu. La yajtami gobarun fi sabilillah wa duhanu jahannam fi jawfi abdin abada. Tidak akan terkumpul selamanya debu di dalam peperangan di jalan Allah dengan asap neraka. Wala yajtami'u as-suhu wal iman fi qalbi abdin abada. Begitu juga tidak akan terkumpul selamanya sifat bahil dan keimanan di hati seorang hamba. Hadis ini sahih dan dinyatakan sahih dalam kitab Sahih Al-Jami nomor hadis 7616. Suami yang pelit dan kikir akan mengekang istri dan mempersulit kehidupan rumah tangga yang membutuhkan biaya baik untuk dirinya ataupun untuk rumah dan anak-anaknya. Disebutkan bahwa Al-Mughirah bersaing dengan seorang pemuda Arab dalam melamar seorang wanita. Pemuda itu adalah sosok yang tampan, lalu wanita itu mengutus undangan kepada keduanya. Aku harus melihat kalian berdua dan mendengar perkataan kalian. Kalau kalian serius, silahkan datang. Maka keduanya duduk di tempat yang dia dapat melihat keduanya. Jadi enggak dihadap-hadapan. Jadi ahwat bisa ngelihat kedua terukan di sini. Sunnah itu kalau kita nador dulu kan kayak gitu ya. Kemudian dari perbincangan itulah Mughirah memandang bahwa wanita tersebut lebih condong kepada pemuda. Lalu Mughirah bertanya kepada sang pemuda, engkau telah dikaruniai ketampanan, keindahan, dan kemampuan berbicara. Apakah engkau memiliki kelebihan yang lainnya? Ini dalam rangka, bukan pencitraan, dalam rangka meraih simpati calon. Pemuda itu berkata, iya, lalu dia menyebutkan beberapa kebaikan kemudian terdiam. Maka Al-Mughirah berkata, bagaimana perhitunganmu dalam masalah keuangan? Maka pemuda itu menjawab, tidak ada yang terluput dari perhatianku. Dan sesungguhnya aku menghitung yang lebih kecil daripada biji sawi. Maka pada saat itu Mughirah berkata, ini katanya nggak bisa ngalahkan aku. Adapun aku, maka aku meletakkan kantong uang di pojok rumah dan keluargaku. Membelanjakan darinya apa yang mereka mau sehingga aku tidak mengetahui habisnya uang tersebut sampai mereka meminta kepadaku kantong yang lainnya. Tapi di sini jangan ditanggapi oleh para istri boros, bukan. Bukan. Seperti begini, hari ini kan kemarin goncangnya banyak orang yang menurut saya sia-sia berbicara. Karena sudah terjadi. BBM naik. Jadi gini, wah. Yang memberi kita rizki tatkala barang-barang murah itu siapa? Saya tanya, siapa? Allah. Ketika yang memberi rizki ketika barang-barang naik itu siapa? Kenapa bingung? Tinggal kita manage. Karena boros itu tidak disenangi dalam Islam. Orang kalau kita lagi minum kopi saja, ada lalat masuk, kan kita celupkan, jangan dibuang kopinya, betul nggak? Itu secara tidak langsung, tidak boleh mubazir itu. Karena sebelahnya penyakit sebelahnya, obat itu sudah pada tahu. Kadang orang itu kan gampang saja dibuang, dikiranya nggak akan dihisab. Kenapa sunnah habis makan kita jilati? Bukan masih pengen, bukan. Itu sunnah Nabi. Makan tuh harus bersih, karena kita tidak tahu di mana berkahnya. Kita enak aja buang-buang nasi. Padahal petani itu 3 bulan nanam padi, benar 3 bulan. Terus panennya, jemurnya saya lihat jemur, panennya juga luar biasa. Digiling, giliran sudah jadi nasi, begitu saja dibuang-buang. Betapa tidak bersyukurnya kepada Allah orang semacam itu.
Nah, maksud di sini perkataan Mughirah itu nggak begitu, dia itu tidak pelit gitu. Karena seorang keluarganya pun tidak akan menyia-nyiakan harta. Maka wanita tersebut berkata, demi Allah, orang tua ini yang tidak perhitungan kepadaku lebih dicintai daripada orang yang memperhitungkanku sampai yang lebih kecil dari biji sawi. Tuh, pemuda tampan pun kalah. Mughirah udah tua padahal. Ya, dan ini disebutkan dalam At-Turuq Al-Hukmah ya, kepunyaan Imam Ibnu Qayyim di halaman 32. Nah, itulah Iwan. Ada 9 poin. Sebenarnya ada 2 poin yang belum tersampaikan, memperbaiki pasangan hidup yang kurang baik. Baik memperbaiki istri maupun memperbaiki suami, karena waktunya sudah 2:30 dan diminta nanti ada soal jawab. Khawatir soal jawabnya banyak, mungkin dicukupkan sampai sini. Mungkin nanti insya Allah bab memperbaiki pasangan hidup yang kurang baik, insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah diizinkan. Bismillah Ustaz. Ya, silakan. Ya. Ini sayang kalau di ini. Ayo gimana? Nama saya Dede Ustaz dari Blok Borokan. Ya, nama saya Yahya. Tujuan saya. Ya. Kayak gini Ustaz, maksudnya Pak, boros harta itu, yang dimaksud boros harta, apakah termasuk ketika ada seorang ikhwan yang terlalu jor-joran hartanya untuk di jalan Allah gitu Ustaz? Apakah dikatakan boros? Baik, ya, itu. Gitu. Yang disebut boros itu menghamburkan harta kepada hal yang tidak ada faedahnya. Karena nanti akan memperberatkan hisab di akhirat. Adapun ketika harta kita belanjakan di jalan Allah, justru itulah yang akan sampai ke akhirat. Karena rezeki dan dunia itu beda. Kalau dunia itu semua yang sampai kepada kita meskipun masih tertera di rekening. Itu dunia. Yang jadi rezeki kita ini, yang kita makan, kita minum, kita pakai, kita tinggali, kita pakai di jalan Allah. Baik untuk ibadah pribadi kayak haji dan umrah, atau untuk sedekah, atau dipakai untuk kemaslahatan umat. Maka itulah rezeki yang akan sampai ke akhirat. Karena kita sedang meminjamkan kepada Allah. Jadi memang ketika kita anjurannya itu jangan terlalu jor-joran dalam berinfak pun. Kenapa? Karena nanti meninggalkan ada itu lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan kekurangan. Dia istilahnya pertengahan lah seperti itu. Ya, kecuali kalau misalkan tidak punya apa? Tidak punya anak dan turunan. Karena gini, yang namanya dunia itu nggak mau pun pasti datang. Kalau kita sudah bagiannya. Saya udah cerita kisah siapa? Abdurrahman bin Auf, pengen miskin tambah kaya, kan kisah yang jual korma busuk itu kan. Utsman bin Affan berdehemnya saja untung besar. Dehem lagi pipis. Percaya, ini riwayat sahih. Di saat barang-barang kurang di Madinah itu, Utsman bin Affan membawa dagangan dari Syam. Ketika sampai perbatasan kota itu, orang-orang berbondong-bondong menjemputnya. Kemudian harga barang ini ditawar sekian kali lipat sampai berpuluh-puluh. Karena waktu itu Utsman sedang pipis. Kan orang pipis nggak boleh ngomong. Dia malah dehem, dianggap iya. Itu sampai 30 kali lipat kalau nggak salah. Makanya gini, jangan khawatir atas rezeki. Saya sekali lagi sampaikan. Makanya tadi saya sampaikan ke ibu-ibu. Nggak boleh sampai pergi ke luar negeri tanpa ada mahram. Mau kalau ada mahram silakan saja. Karena itu maksiat kepada Allah. Dan itu akan Allah cabut berkahnya. Buktinya apa? Berbondong-bondong orang Indonesia pergi ke luar negeri, tetap aja pulang ke Indonesia. Habis hilang menguap begitu saja karena berkahnya dicabut. Yang kita mohonkan itu keberkahan rizkinya.
Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabatin fil ar illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satu binatang melata pun kecuali atas Allah rizkinya. Bahkan dalam ayat yang lain, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit rizki kalian, jalan-jalan rizki kalian, dan yang sudah dijanjikan kepada kalian. Jadi yang terpenting kita membaguskan cara menjemputnya, karena disitulah letak adanya pahala dan dosa. Paham nggak? Orang yang dagang dengan jujur, Nabi sampai mengatakan al-bai'u shadiq ma'i fil jannah. Pedagang yang jujur akan bersamaku di surga, sampai seperti ini. Artinya kesempatan untuk masuk surga lewat jalan berdagang. Ketika jujur, betul nggak? Jadi pegawai selelah apapun, kalau kita karena Allah, maka tetesan-tetesan keringat itu akan jadi butiran-butiran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu riwayat, dosa tidak bisa hapus kecuali dengan berlelah-lelah bekerja. Jangan pernah merasa kecil hati ketika kita mendapati pekerjaan lebih kasar daripada tetangga kita atau kawan kita. Tidak ada yang hina selama itu halal. Yang hina itu minta-minta, itu hina. Meskipun pakai kostum apalah sekarang ini, kan banyak di pinggir jalan. Ya, mau silver kayak mau apa kayak itu tetap hina ya. Iya. Jadi tolong dipahami baik masalah rezeki tadi itu. Jadi yang disebut boros itu adalah menghamburkan harta yang tidak ada faidahnya. Oh, saya beli handphone ini buat supaya ngerekam bagus. Karena kadang ada handphone kalau dipakai ngerekam nge-lag misalkan. Enggak masalah. Paham enggak? Yang penting antum bisa mempertanggungjawabkan. Karena disebut juhud itu bukan anti barang mewah. Juhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada faidahnya di akhirat. Bila perlu antum naik helikopter isi ngaji boleh kalau jalanan macet terus. Paham enggak? Enggak bisa dikatakan itu boros, enggak. Antum naik mobil, naik ini silakan kalau antum punya. Jadi jangan salah memahami mana juhud itu. Juhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak faidahnya di akhir. Selama itu ada faidahnya silahkan. Cuman tadi mungkin juga ada garis bawahi. Pakai motor untuk kajian, tapi knalpotnya bikin orang telinganya pada nutup semua. Ya nggak boleh kayak gitu. Karena itu malah memadorotkan orang. Karena juga kita harus tahu kaidah. Nabi mengatakan la darara wala dirar, tidak boleh membahagiakan dan dibahayakan. Dari sini diambil oleh para ulama di antara kaidah usul fikih. Jadi membahayakan diri atau membahayakan orang lain itu tidak boleh. Jadi kalau kita punya harta menjadikan itu bahaya bagi orang lain itu tidak boleh. Makanya ada hadis Nabi, ada seorang laki-laki menyingkirkan ranting di jalan, itu masuk surga. Sebab itu bukan karena rantingnya apa? Dia berkata, aku khawatir ada orang Islam yang terganggu ketika lewat dengan ranting ini, maka aku jauhkan. Jadi prinsip orang beriman itu harus menginginkan kebaikan kepada orang lain. Waktu di Al-Furqan saya jelaskan, kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, minimal jangan merugikan orang. Itu prinsip. Hari ini berapa banyak manusia yang memberikan madarat kepada orang lain. Ketika hajatan di jalan raya, pasang itunya apa? Sampai menghalangi jalan dan sebagainya. Jangan dianggap itu dosa biasa, dosa besar itu. Kalau terhalangnya 1000 orang dia berdosa, di akhirat nanti diminta kebaikannya oleh 1000 orang kalau punya. Kalau nggak punya, nanggung dosa 1000 orang. Nggak punya lahan untuk garasi, naro di pinggir jalan hingga macet. Orang-orang kesusahan. Betul nggak? Apa itu nggak dosa? Dosa ahi. Ya. Jadi kadang orang Islam tuh nggak berpikir, disangkanya kebaikan itu hanya sholat, sedekah, ngaji. Itu seperti. Jadi kita ini harus berharap kebaikan untuk orang lain. Karena Muslim yang baik itu mencintai diri orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Itu ya. Agak ditambahin jawabannya. Ya baik. Ada lain? Silakan. Ya ini dari Mas Agus. Ini saya minum dulu. Ya silakan. Ini sayang nanti.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan kan ada dua Tad. Ya, silakan. Satu-satu lah. Mengenai ini Tad, larangan safar buat perempuan tanpa mahram. Iya, Ini mengenai umroh yang ikut rombongan Tad. baik. Itu kan tanpa mahram. Tambah mahram, iya. Yang pertama. Imam Hasanul Basri itu menjelaskan memang yang terbaik itu adalah ada mahramnya. Jadi ketika beliau berdalil dengan bahwa nanti itu ada seorang yang berjalan dari Son'a ke Makkah. Tidak ada gangguan di jalan kecuali khawatir tersesat jalan saja. Nah, dari sini kata beliau, ini menunjukkan bahwa wanita jika aman tadi berombongan itu dibolehkan. Itu pendapat beliau. Tapi ulama yang lain berpendapat di antara syarat wajibnya haji bagi seorang akhwat ada mahram. Atau umroh ada mahram, ya. Tapi kalau misalkan tadi mahramnya rombongan, ada pendapat ulama yang membolehkan, dalilnya tadi itu. Tentang nanti di akhir zaman itu akan ada seorang wanita yang berjalan dari Makkah ke Son'a, dari Son'a ke Makkah. Tidak ada yang dikhawatirkan kecuali tersesat jalan. Dari Son'a ke Makkah itu kalau naik bis sehari semalam. Itu kata kawan ketika saya ketemu di Madinah. Itu antum berapa lama? Karena di sekolah di Yaman, sehari semalam naik bis. Seperti itu. Jadi itu pendapatnya seperti itu. Jadi silahkan. Tapi kalau saya sarankan ini, baiknya ada. Saya biasa bawa jamaah umroh. Itu kalau wanita nggak ada mahram, ya khawatir juga. Meskipun rombongan. Khawatir gitu. Makanya gini, kalau antum naik taksi di sana, jangan antum sama istri antum nih. Misal taksi di sana itu pakai Camry, wah. 10 real tuh bisa pakai Camry. 10 real itu 35.000, 37 kalau sekarang. Jangan istri antum dulu hanya masuk. Bisi dibawa kabur. Karena yang jadi sopir itu kan kebanyakan Bengali, Bangladesh. Ya. Jadi antum dulu yang masuk. Baru antum. Dan ana sampaikan kepada para akhwat, jangan mudah senyum kepada laki-laki di sana. Ari alim di udang. Kalau nggak mau dikejar. Hati-hati, ya. Karena pernah waktu itu ada beberapa anak gadis ikut umroh bareng dengan orang tuanya, ya dengan saya gitu waktu itu tahun 2014. Dia senyum itu orang itu sampai ngikut-ngikut gitu. Iya, jadi hati-hati. Ya, biasanya itu ya orang-orang Asia Selatan. Ya seperti itu. Jadi harus waspada di sana. Dan jangan mudah memberi uang. Kalau antum memberi ke seorang, nanti 10 orang datang. Kalau antum gak hati-hati, dompet antum hilang. Iya, ada komplotan, ada yang masuk juga ke ini. Saya pernah bawa jamaah itu hilang juga itu ATM dan sebagainya. Jadi harus hati-hati ke sana gitu ya. Ya ini sekedar tindakan preventif, makanya akhwat itu lebih baik ada mahramnya seperti itu. Jadi jangan mudah kasihan, apalagi yang potong tangannya segini, itu udah dipotong 2 kali itu. Jadi kalau lihat yang segini tangannya itu udah dipotong dua kali. Jadi kalau mencurinya lebih dari 2 dinar dipotong segini. 2 dinar itu sekitar 7 jutaan. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan mudah senyum ke orang. Akhwat menunduk aja lah. Sama Iwan juga. Karena nanti kalau di Makkah itu kan lihat berbagai macam corak manusia itu ada. Ya mungkin yang sudah berangkat ke sana tahu gitu ya. Yang paling cantik dengan yang paling hitam sekalipun, mohon maaf bukan berarti menghinakan ya, ada di sana itu. Jadi banyak orang yang tertipu dengan orang-orang minta-minta, dia itu orang luar, kalau ada polisi itu mereka lari. Jadi hati-hati gitu ya, karena tangan yang lainnya suka masuk. Karena pernah ngalami jamaah waktu itu orang Sukabumi di Gua Sur. Jadi yang satu gini, yang satunya kayak gitu masuk. Sampai ya kasihan juga kan kalau hilang perbekalannya. Mau pulang tuh sedih, orang lain beli oleh-oleh dia tidak punya, kan seperti itu ya. Kalau ATM-nya di situ kan habis semua kan kayak gitu. Iya. Ya. Baik, barakallahu fikum ya. Iya. Iya.
Insya Allah. Jadi kalau begini ya, kalau kita mau ibadah itu harus yakin bahwa Allah akan menjalankan ke sana. Tapi juga kita harus jujur. Jujurnya apa ya? Niat itu ya juga nabung gitu. Jangan cuma niat aja nabung, enggak. Coba antum nabung. Gak ada ikhtiar kan? Kalau nabung itu insya Allah ada ikhtiar. Apalagi kalau sehari 1 juta beres sebulan juga berangkat. Ya, baik. Ada yang ditanyakan lagi silakan. Jadi itu yang kedua Mas. Yang kedua kan di dalam berumah tangga itu kan kita harus dituntut saling mengerti ya. Iya betul. Kemudian begitu besarnya kewajiban istri ketika suami menginginkan sesuatu ya, dalam hubungan biologi kan wajib memenuhinya. Gitu. Betul. Bagaimana keadaan ketika si istri dalam keadaan lelah dan suami itu dituntut mencoba mengerti bahwa kasihan sekali gitu, akhirnya menunda gitu. Apakah itu diberikan pahala yang besar juga kan? Iya, suaminya diberikan pahala karena kesabaran dia. Ya, jadi memang sampai Nabi mengatakan walau alat tanur, meskipun sedang masak. Dalam riwayat yang lain meskipun sedang di atas kendara. Sampai dalam riwayat yang lain tuh 3 golongan manusia yang tidak diangkat sholat mereka sampai 1 jengkal di atas kepalanya adalah 1 orang ngimami manusia yang tidak disukai oleh orang jamaahnya. Yang kedua adalah ketika seorang istri diajak berhubungan tapi istrinya enggan. Tidak ada yang menghalangi lelah dan sebagainya. Gitu ya. Nah, yang ketiga orang yang bermusuhan yang sudah pernah dibahas. Itu tidak akan terangkat sholatnya. Jadi hati-hati. Karena saking gini ya, bahkan boleh seorang suami itu bersenang-senang dengan istrinya ketika istrinya sedang haid sekalipun. Aisyah mengatakan la haraja alaihi ma fauqal ijar. Tidak ada dosa atasnya selama itu di atas kain. Jadi tidak melakukan sebagaimana hubungan intim ketika dalam keadaan bersih. Itu sampai di seperti itu. Dibolehkan. Kebanyakan kan kadang karena istrinya sedang haid dia menolak karena alasan haid. Padahal boleh saja sedang haid pun asal tidak sampai melakukan sebagaimana dia ketika tidak haid. Itu sampai seperti itu. Meskipun kedua-duanya misalkan mendapatkan hal yang mereka inginkan tidak masalah seperti itu. Dan itu dibolehkan. Dan Nabi pernah melakukan hal itu. Artinya ini adalah kadang orang, ini saya pernah ada cerita kayak gini. Ada yang laporan. Minta cerai. Suaminya menceraikannya. Kenapa lo menceraikan? Alasannya apa? Karena istrinya menolak diajak hubungan. Kenapa menolak? Istrinya sedang haid. Nah artinya bisa saja tadi itu meskipun sedang haid tersebut. Karena tidak ada dosa selama itu masih di atas kain. Kata siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya sahih. Jadi jangan sampai apalagi misalkan wanitanya keluar darah terus. Kan ada yang darah itu ada disebut darah haid dan darah istihadah. Nah ini bisa dibedakan. Kalau darah istihadah itu warnanya kayak luka. Jadi kita dihitung hari-hari haidnya. Kalau masih hari-hari haid itu keluar, bisa akan bedakan darahnya. Jika itu bukan darah haid, maka itu tidak terhalang untuk melakukan hubungan suami istri. Seperti itu. Iya. Dan karena kalau haid itu gampang dihitungnya kan. Wanita itu biasa tahu kapan haid, kapan tidak. Ya. Nah ini juga harus paham laki-laki seperti ini. Gitu ya. Itu yang masalah 40 hari habis melahirkan. Enggak, itu nipas. Nipas itu gini, nipas itu paling lamanya 1 jam atau saatan dalam hadis itu kayak gitu. Kenapa? Karena tidak jaminan 40 atau 60 hari. Kalau 10 hari beres ya sudah bersih. Bahkan satu jam pun bisa. Contoh gini. Jika wanita itu keguguran itu usia kandungannya lebih 4 bulan. Maka dihitung nipas meskipun 1 jam. Meskipun 5 menit. Kalau udah bersih wajib mandi dan halal apa yang dihalalkan ketika suci. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kegugurannya sebelum 4 bulan, maka itu disebut darah biasa, darah kotor. Dan itu bukan darah nipas. Seperti itu. Ya. Jadi nipas itu paling banyaknya 40 hari atau 60 malah gitu kan. Artinya tidak jadi patokan. Kalau bersih 10 hari bersih tidak apa-apa seperti itu. Jangan 10 hari 1 jam pun kadang bersih ya. Ada wanita yang kayak gitu.
Ya, Pak. Ada. Ya, yang lain dulu masih ada yang lain dulu, ada nggak? Salam. Nah, mewakilkan Ikhwan Ustaz. Ya, boleh lah. Bagaimana jika ada seorang Ikhwan Ustaz sudah merasa siap untuk menikah Ustaz? Siap untuk menikah, bagus, ya. Kan Ikhwan siap untuk menikah pertama, oh, siap dia bakal siap, orang marah deh udah siap marah. Kemudian sudah memiliki keinginan Ustaz. Ya. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus dilakukan atau ikhtiar atau gimana Ustaz? Baik. Rasulullah SAW mengatakan, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, manis tato'a minkumul ba'ah falyatajawwaj. Siapa di antara kalian sudah mampu ba'ah itu menafkahi zahir maupun batin, maka hendaklah dia menikah. Karena itu lebih baik untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau ikhwan sudah siap, bismillah saja. Bertawakal kepada Allah. Jangan bingung. Nanti Allah yang akan mencukupkannya. Ya. Yakin kepada Allah, niatnya untuk ibadah. Jadi jangan salah niat. Makanya saya pernah nyampaikan, niat menikah itu bukan untuk bahagia, salah, tapi untuk ibadah. Karena bahagia itu hanya didapatkan bagi orang yang niatnya ibadah. Mungkin dapat bahagia tapi hanya sesaat. Nafsu itu kan begitu, betul nggak? Setelahnya adalah penderitaan dan kekecewaan. Jadi niatkan untuk ibadah. Maka antum bismillah, kalau sudah ada akhwat calonnya, langsung saja datangi orang tuanya. Kalau belum ada, ya nanya-nanya ke para pengurus, banyak ya. Saya lihat juga banyak akhwat yang ngaji di Nampu, banyak sekali kan akhwat tuh. Kayaknya gadis-gadis itu. Yang nggak tahu sih, cuman kayaknya masih single-single tuh ya. Itu. Jadi bismillah saja ya. Kemudian yakin bahwa Allah lah yang akan memberi kekayaan, kemampuan dan kecukupan. Meskipun awalnya mungkin tertatih-tatih. Karena begini, antum harus yakin. Rizki seseorang tidak akan bertambah karena menikahi orang kaya dan tidak akan berkurang karena menikahi orang miskin. Karena setiap orang itu sudah dijatah oleh Allah. Setelah dijatah, ketika kita di usia 4 bulan kandungan di ibu kita masing-masing, Allah mengutus malaikat kemudian mencatatkan berapa rizki yang akan ia habiskan. Jadi jangan khawatir tentang urusan rizki. Asal antum niatnya untuk ibadah, Allah akan beri jalan. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan, dia jalan keluar dan akan diberikan rizki dari arah yang. Rizki di sini bukan berarti fulus. Apapun, bisa istri yang solehah, istri yang qanaah, mertua yang baik, itu rizki. Antum bisa tinggal di pondok mertua indah, itu rizki. Tapi yang terbaik adalah kalau sudah menikah, saya sarankan pisah. Jadi supaya antum bisa membangun keluarga dengan ideal sesuai dengan nilai-nilai yang Allah dan Rasulnya gariskan, seperti itu. Bukan berarti nggak boleh ya. Ini cuman kadang-kadang kalau di rumah serumah dengan orang tua mungkin kadang-kadang ada hal persepsi yang berbeda dan sebagainya. Tapi kalau bareng-bareng sama ya nggak masalah seperti itu. Baik, itu jadi saya nasihatkan karena begini. Ini kalau bahas panjang ini masalah nikah ini. Kalau kita lihat hukum fikih nikah itu ada 5 hukumnya. Ada wajib. Siapa yang wajib? Orang yang sudah mampu menikah maupun dohir maupun batin dan dia takut bisa terjerumus kepada maksiat, maka ini wajib hukumnya. Yang kedua sunnah. Sunnah adalah orang yang mampu menjaga diri, tapi dia kalau menikah lebih baik. Dia wajib menikah. Yang ketiga mampu. Mampu batinnya tapi dohirnya belum mampu. Jangan, berpuasalah orang kayak gini. Yang keempat haram.
Tidak mampu zahir maupun batin. Kayak mohon maaf, orang yang punya penyakit impoten itu haram menikah. Karena akan menyengsarakan wanita. Karena ini bagian dari syariat Allah. Boleh saja nanti seorang istri mengajukan gugat hulu ketika mendapati suaminya punya penyakit seperti itu. Karena Nabi pun dalam satu riwayat tidak jadi menikahi seorang wanita karena ada penyakit belang di tubuhnya. Ada itu dalam Subul Salam ada. Kemudian yang kelima adalah mubah. Jadi mubah ini tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Jadi tidak langsung sunnah. Sering kita mendengar an-nikahu sunnati falai waman rugiba an sunnati falaysa minni, kan betul nggak? Iya. Kalau bagi orang yang sudah mampu itu adalah sunnah. Karena menikah itu menyempurnakan setengah agama. Menikah itu adalah membanyakan pahala. Kemudian menikah itu sampai Allah sebutkan wa'zon golido. Yang mana hanya 3 tempat saja dalam Al-Quran disebut wa'zon golido. Yaitu ketika menikah, ketika Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel sambil gunung Tursina ditaruh di kepala mereka. Dan yang ketiga berjanjian dengan ulul azmi minar rasul. Ya, ulul azmi minar rasul berhasil, Bani Israel gagal dan menikah jangan sampai gagal. Makanya kalau sudah yakin, sudah istikharah, sudah betul-betul mantap, bismillah, melangkah ke jenjang pernikahan adalah satu yang baik. Tapi motifnya tadi untuk ibadah kepada Allah, membantu agar taat. Karena Allah akan menolong siapa yang menikah dalam rangka menjaga kesucian. 3 golongan yang Allah wajib tolong. Di antaranya adalah an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah ingin menjaga kesucian. Itu cukup ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Bapak mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic Pak supaya lebih keren. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Samudi. Iya Pak Hasan. Kalau orang Islam menikah membaca 25 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kalau Nabi sendiri yang menikah baca apa Ustaz? Kalau orang Islam menikah baca 25 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kalau Nabi sendiri yang menikah apa yang dibaca Ustaz? Kalau Nabi sendiri yang menikah baca. Baik. Saya tanya dulu, siapa yang nyuruh baca syahadat ketika nikah? Nabi nyuruh enggak? Oh ya udah, enggak usah itu. Ngapain baca nikah? Ngapain baca syahadat? Orang kita 5 kali sehari baca syahadat malah lebih, betul enggak? Jadi siapa Nabi baca apa? Nabi enggak baca syahadat. Kenapa? Karena memang tidak disuruh ketika nikah itu baca syahadat. Siapa yang menyuruh baca syahadat? Dan itu hanya ada di Indonesia. Iya, dianggap kafir dong kalau gitu. Ya enggak ada, tidak disuruh, tidak ada contohnya. Jadi gini, ibadah itu al-aslu fil ibadati haramun. Asal dalam ibadah itu haram. Makanya Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengatakan, janganlah kamu berbuat sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya hati, mata, telinga dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ini menunjukkan kalau kita berbuat itu harus sesuai dengan ilmu. Apa ini maksud ilmu? Maqalallahu wa maqala Rasul. Apa yang pernah dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, baik dalam Al-Quran maupun hadis qudsi, apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu. Wa masiwahuma kata Imam Syafi'i min waswasi syaitan. Adapun selain dari keduanya adalah bisikan syaitan saja. Jadi kita tidak usahlah istilahnya berbuat demikian karena Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak mencontohkan. Orang-orang yang mohon maaf mengada-adakan perkara baru dalam agama bukan dapat syafaat Nabi, malah bakal diusir kelak di padang mahsyar. Jadi nanti itu Nabi itu punya telaga yang namanya Al-Kautsar.
airnya dialirkan langsung dari surga, yang bejananya sebanyak bintang-bintang di langit, lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, begitupun panjangnya. Siapa yang minum dari situ 1 tegukan saja tidak akan haus selama-lamanya. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Namun nanti itu ada segolongan kaum muslimin yang datang ke sana, terlihat dari bekas-bekas wudhu mereka, namun datang ke sana malaikat malah mengusir mereka. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau usir? Itu adalah umatku, terlihat dari bekas-bekas wudhunya. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu sesungguhnya mereka mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agamamu, maksudnya dalam ibadah. Maka Nabi ketika mendengar itu mengatakan, kih. Kalau kayak kita mah, pergi, jangan mendekat. Jadi bukannya dapat syafaat, malah diusir oleh Nabi dari telaganya. Jadi ketika Nabi tidak melakukan, tidak usahlah kita. Memang tidak semua yang dilakukan Nabi itu pasti bid'ah, tidak. Ada sunnah itu diantaranya adalah takrir, persetujuan. Nabi mendiamkan, contoh seperti sahabat sholat sebelum maghrib. Waktu itu Nabi belum mengatakan solu qoblal maghrib. Nabi tidak melarangnya. Maka disebut takrir. Jadi, jadi Pak, itu takrir persetujuan. Artinya kita yang lain-lainnya tidak ada persetujuan Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, dan tidak ada ucapan Nabi, tidak mestilah kita ucapkan. Seperti ketika kita nikah, apa mesti syahadat segala. Saya sering kan jadi saksi, bukan saksi, kadang khutbah ya, sering-seringnya khutbah nikah gitu kan. Kan suka ngumpul tuh. Syahadat dulu. Saya bilang, ngapain gak syahadat, jangan diikuti gitu. Pengantinnya kan ikhwan, begini gitu kan, tahu mereka. Enggak, ngapain syahadat. Orang udah Islam. Apakah orang harus bersyahadat kalau dia ada satu kelompok yang mengatakan bahwa di luar kelompok dia harus bersyahadat lagi, itu bahaya, berarti menganggap kafir. Padahal Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di atas fitrah. Fitrah maksudnya suci, Islam. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Kedua orang tuanya yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi tidak ada riwayatnya Aisyah itu bersyahadat. Ada riwayat nggak Ibnu Umar bersyahadat? Coba sampaikan. Tidak ada. Ibnu Umar itu orang yang meriwayatkan hadis banyak. Terbanyak itu Abu Hurairah. Kemudian yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anas. Yang keempat Aisyah. Ya, itu di antara 4 orang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak ada satupun dari Ibnu Umar menyatakan bahwa Ibnu Umar itu ketika kecilnya disuruh syahadat. Atau Anas bin Malik. Yang mana dia membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Tidak ada. Bahkan ketika mereka nikah tidak pernah. Ketika Nabi menikahkan Julaibib ya, yang Julaibib tidak dikenal di dunia tapi mulia di langit itu, apakah Nabi mengatakan harus syahadat kepada Julaibib? Tidak. Jadi tidak usahlah kita berbuat yang lain-lain. Kenapa? Karena ketika kita berbicara lancang dalam agama ini bukan dapat pahala. Kita berbicara tentang Allah, tentang din ini tanpa ilmu itu sama dengan membuat jembatan ke dalam neraka dengan punggung kita. Jangan. Jadi tidak ada. Jadi Nabi nggak baca syahadat, ya, nggak baca syahadat ketika nikah. Orang sahabat juga, dan Nabi tidak memerintahkan. Allahu a'lam. Kalau Nabi nyuruh baca syahadat, seperti ketika ada orang yang mau masuk Islam kayak Suraqah bin Malik, maka disampaikan syahadat sebagaimana syahadat biasa, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Kan waktu kepada siapa? Ali bin Abu Thalib, ya, pamannya itu. Ya ammi qul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kan seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Paham ya, Pak? Ya, baik. Ada yang lain? Iya. Silakan. Ini juga mau ditutup? Tidak ada? Baik, sudah, kalau tidak ada saya cukupkan dulu sampai di sini. Jadi tadi apa yang saya sampaikan adalah bagaimana keinginan para istri, hendaknya para suami untuk melakukannya, dan para istri sebagaimana diinginkan oleh suami hendaklah melakukannya. Itu saja mungkin pada kali ini kajian kita, mudah-mudahan
apa yang dibahas dari tadi menjadi ilmu buat kita, juga keberkahan untuk pemilik rumah ini ya bersama keluarganya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi wa ala alihi wasallam. Walakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.